Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, hadir bersama kita yang terhormat Ustaz Haji Muhammad Ali Minister Hukum Islam yang bertindak selaku imam pada saat kita pada malam hari ini, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, pada jemaah salat Isya, dan insyaallah dilanjutkan salat tarawih dan salat witir secara berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah senantiasa kita menyampaikan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta nikmatnya. Tanpa terasa hari ini merupakan hari ke-24 Ramadan dan tarawih malam ke-25 Ramadan. Artinya kita sudah masuk di fase-fase akhir bulan Ramadan tahun ini. Dan alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan, diberikan kesehatan. Insyaallah dapat menyelesaikan bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam dan kita tujukan kepada junjungan kita suri tauladan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut yang senantiasa istiqomah hingga yaumil akhir. Dengan bersama-sama kita melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita yang hadir akan diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal informasi dan yang pertama keadaan infak makanan kita. Adapun keadaan saldo yang lalu yaitu sebesar Rp2.945.000, kemudian ini sebesar Rp2.945.000 ditambah dengan pemasukan pada malam ke-24 sebesar Rp185.000, maka total menjadi saldo itu sebesar Rp3.130.000. Kemudian ini sebesar Rp3.130.000. Itulah keadaan total kita sampai dengan pada malam ke-24. Untuk itu marilah kita bersama-sama untuk mendoakan kepada para penduduk kita yang senantiasa berinfak, berwakaf, bersedekah, bersedekah tenaga, pikiran, moral ataupun materi. Semoga apa yang diinginkan dan apa yang dihasilkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbanyak rezekinya dan diperluas. Amin ya rabbal alamin. Itu keadaan semacam infak kepada kita. Kemudian informasi selanjutnya yaitu bahwa mulai dari hari Rabu, alhamdulillah panitia zakat fitrah pada saya luas dan mulai bekerja. Di sini kami mengingatkan kepada bapak, ibu, para jemaah Masjid Pulau, khususnya warga RT 03 dan RT 04 Kelurahan Luring, kami ingin menunaikan zakat fitrah. Maka panitia dari Masjid Pulau siap standby menerima dan insyaallah akan menyalurkan tepat pada waktunya nanti. Adapun kisaran zakat fitrah berdasarkan petunjuk dari Kementerian Agama Kabupaten Kota Lubuk, yaitu jika dengan beras itu sebesar sebanyak 2,5 kg dan jika dinilaikan dengan uang itu sebesar Rp35.000 per kilonya. Itu mengikuti dari rujukan
dari Kementerian Agama Kota 2023 untuk sebagai teman kita. Kemudian informasi selanjutnya yaitu mengenai petugas sholat tarawih kita pada malam hari ini bertindak selaku imam yang terhormat Ustaz Haji Muhammad Aris Minister Hukum Islam dan bertindak selaku bilal. Mohon kesediaannya kepada Ali dan Nabi Muhammad Rizki Marwasi untuk nama presiden juga tadi kiranya dapat melaksanakan tugas sampai dengan pada waktunya nanti. Seperti biasa sebelum pelaksanaan sholat tarawih kita laksanakan, marilah bersama-sama kita terima mendengarkan ulul atau tafsir agama guna sebagai referensi kita untuk terus meningkatkan kualitas amal ibadah kita di bulan Ramadan, terutama masuk di fase Ramadan ini tinggal kurang 5 hari ke depan Ramadan. Itu mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan. Dan juga bagi kepada anak kami kiranya nanti masuk melaksanakan ibadah sholat tarawih dapat mengikutinya dengan tertib, dengan tenang, sehingga kita dapat menjalankan dengan khusyuk dan juga bisa mendoakan semoga anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya informasi yang dapat saya sampaikan dari Tuhan yang Maha dan saya dari wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sallallahu alaihi. Hormati para alim, para ulama, para masyarakat, pengurus Masjid Sari Hidayatullah, ibu-ibu hajah, bapak haji, ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu yang dalam haji dari pagi subuh sampai jam 9 tuh mana perintah. Kalau daripada pada ibu, ada turun. Kami turun, kamu tuh. Yang malam juga, ya malam juga, yang anak juga, insyaallah juga, alhamdulillah. Semuanya itu adalah hanya takdir Allah yang menjalankan kita untuk berbuat kebaikan di muka bumi ini. Tiada lain bu, kita ini kalau dah hidup jadi roh mati. Nah yang menghidupkan itu adalah Allah, yang menggerakkan itu adalah Allah. Ada pertanyaan, Pak Ustaz, yang menghadap Allah itu roh jasad, ujar roh. Jasad adalah kita ini. Kalau mati jasadnya hancur, nah yang datang ke menghadap Allah adalah roh. Jadi yang sholat tadi roh jasad, ujar roh dan jasad. Itu roh dan jasad menggerakkan. Ini menghadap Allah itu roh. Menghadap Allah adalah artinya menunda main semayang-semayang kan jelas. Ada roh tidak dalam badan, itu karena hakikatnya umat Allah tidak ada menjadikan jin dan manusia itu hanyalah mengabdi kepadaku kata Allah. Itu betul. Bapak Ibu kami menghormati salam dan salam teratukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap kita. Dan sekarang kita berada di alam yang terang. Insyaallah di pada masa nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal. Itu malam yang ke-25 malam ini. Nah, sebenarnya malam ini bertemu pula dengan malam yang berikutnya. Amin. 25 ya? 25
21, 23, 25, 27, 29. Itu menurut riwayat dari para ulama dan diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, aku nak nanya, 21, 23 kemarin itu telah bertemu kita dengan Lailatul Qadar. Coba aku nak dengar di belakang. Aku nak jangan melihat keyakinan. 21, 23 telah bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Halo? Nah, kan dah mulai yakin. Hakikatnya Lailatul Qadar tak turun. Tinggal kita ketemu beda sekarang belum kemungkinan. Mungkin kita dah baca nimonya, nimo kita. Karena itu. Tinggal lagi malaikat nimo gawe yang itu. Nah, main Facebook, umpama kan. Tapi sekali main Facebook ni marah-marah kan. Berjikir-jikir mungkin kan. Kan berarti bertemu. Tapi kalau Ustaz tak terasa, maksudnya rasa mana? Maksudnya kamu doa harus duit, masa tu. Bukan itu. Lailatul Qadar turun, tak pilih siapa baik, dia hadir ke muka bumi ini, para malaikat sebanyak mungkin datang hadir di muka bumi ini dengan sayap-sayapnya. Tapi kalau kita ada yakin susah. Kadang-kadang kita bertanya, apa hijau malaikat Jibril itu sayapnya dari barat ke timur? Sayapnya dari barat ke timur. Nah, badannya mulai kita ada yakin. Yakinlah bahwa 21, 23, insyaallah hari 25 kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Sesuai dengan amal perbuatan. Yang jelas kita bertemu dia tetap bertemu kita. Itu baik. Jadi kalau pertanyaan bertemu dah bertemu. Nah, itu bahasa rasanya bertemu. Tapi memang tingkat tidak keyakinan ini jangan main-main. Sedangkan kita manusia biasa wajar. Para nabi dan Rasulullah itu luar biasa. Sampai Nabi Uzair namanya. Nabi Uzair itu seorang nabi. Ketika dia melintas dengan kudanya, dia melihat di suatu perkampungan itu sudah dibabas bingkaskan oleh Allah, diluluh-lantakkan, dihancurkan oleh Allah karena maksiat. Nabi Yusuf melintas, ya Allah, mati kamu. Nah, Nabi Yusuf berkata, ya Allah, macam mana kau menghidupkan yang telah mati? Bingung Nabi Yusuf. Ketika kebingungan itu dan keletihan itu, dia turun dari kudanya, ada tinggal sebatang pohon, dia bersender di batang pohon. Ternyata Nabi Yusuf tidur. Nah, walau tidur, ditidurkan, dimatikan. Tadi kita cerita selanjutnya. Ketika dia tertidur, ketika dia terbangun, bangunnya tuh bagaikan tulang, langsung daging membungkus tulangnya. Jadi dia bangun tuh dibungkus oleh daging, langsung saya jadi Nabi Yusuf. Hoi. Nah, ketika dia sudah bangun tadi, Nabi Yusuf berkata lagi, mana kuda? Ternyata kudanya di depannya hidup juga kembali. Akhirnya Nabi Yusuf naiklah kudanya tadi, berjalan pulang ke kampung halamannya. Suasana sudah banyak berubah. Sampai ke kampung halamannya, ternyata sudah memang benar-benar banyak berubah. Tidak lagi dikenal oleh orang banyak, dia juga tidak mengenal orang banyak. Selain yang berbino yang dikenalnya, itulah dulu yang pernah bergawe dengannya, pembantunya. Dikenalkannya, kau ni siapa Nabi Yusuf? Kau siapa? Aku Nabi Yusuf. Lah Nabi Yusuf hilang lama, ratusan tahun, lah mati. Lah aku Nabi Yusuf. Jadi betina tadi kalau memang kau hidup, memang kau benar kau Nabi Yusuf, di mana kau menyimpan kitab kau? Jadi Nabi Yusuf kitabku tinggalkan di dusun inilah. Kita jenguk di mana? Nah, di batang kayu inilah. Nih mana lubangnya? Ternyata lubang di tempat Nabi Yusuf meletakkan buku itu, kitab itu ternyata sudah ditutupi. Dipotong oleh meredah, akhirnya ketemulah kitab Nabi Yusuf di dalam sebatang pohon itu. Baru percaya. Nah, bayangkan. Kita nak yakinnya, jangan sampai kita ni ragu-ragu. Dia ni anak tidak. Kemudian aku ini diterima, aku tak malu aku ni.
Nah kalau macet gitu, setelah galak program tadi dengan daripada kita terima capi-capi leka-leka baik itu nah deh. Nah ini lalu Ramadan ini, hanya alhamdulillah kalau ujung-ujung masih banyak, bapak-bapak masih banyak, ibu-ibu masih banyak. Doakan pokoknya ciri dia datang ke ada galinya, ibu-ibu juga ciri datang di ada galinya. Doakan sebagai dia, apa yang digali lancar. Yang ngomong yang kita dapat sini dari rezeki itu doakan balik di bawah banyak amin ya Rabbal. Jangan pula lagi kadang-kadang tuh apalagi mulai Ramadan mulai terutama ibu-ibu masak kue ya. Tapi sayang kue-kue ini masak ini yang bagus masuk belok yang ngangkos dengan kami. Kami makannya sakit perut. Yo. Kita yang bagus jadi lah ini untuk kamu bagi barang. Jadi maka lain yang bersama sini jadi lah untuk kamu. Allah ya dia, itu yang dia nak boleh, dah dia, tidak ya, dah ada itu tidak. Bapak Ibu yang kami hormati, ciri-ciri Lailatul Qadar itu turun, ya. Siapa bertemu Lailatul Qadar, dia bagi pemberaman 1000 bulan bersama teman sama dengan 83 tahun. Ciri-ciri Lailatul Qadar turun itu banyak macam yang ditemukan. Pertama, tidak ada suara pun. Malam-malam ada suara. Biasanya ngomong sahur. Dia. Nah, ini bermalam yang terbukti memang. Nah kemudian antara tidak ada suara jentrik, tidak suara pagi-paginya antara hujan dan hujan, redup dan redup. Nah kita tengok deh. Artinya banyak yang sudah diimani. Kalau bukti-buktinya ke zaman dulu tidak usah diomongkan. Itu omong dulu itu makin sakti-sakti ditemukan niang. Yo temu-temu niang itu kelapu sampai bisa diambil di depan rumahnya. Itu yang aku itu sampai sempat makan kelapu malam-malam. Ngambil kelapu pendek kelapunya diambilnya. Ah, siapa anak yang makan, tu anak yang tua dan tidak makan, tidak tua ya Allah. Pengaruh dulu sahabat. Tandungnya itu ya rezeki niang. Nah kemudian barang siapa lah bertemu dengan malam Lailatul Qadar, ditemukan orangnya pertama kalau peranginya selama ini agak jelek jadi bagus. Kalau perbuatannya selama ini jelek jadi perbuatannya jadi baik. Kalau selama ini ngoceh tidak keluar ya, dalam pencarut, nah itu ke depan ini lain. Dikit-dikit masya Allah, alhamdulillah. Pokoknya astagfirullah. Gitu jadi ini saja kita. Nah itu kan. Nah, tapi apa yang nama pencarut itu tidak keluar tu. Yo mamian itu. Itu dikatakan training pencarut kita tahu kan. Iya. Nah ingat itu. Kalau kita biasa pencarut, biasa mau hendak keluar, ketika aku pun terkejut pasti mau hendak keluar. Sampai ajal menjemput kita juga mau hendak keluar. Aku ada sebuah cerita. Ketika anak ni ngomong ucap astagfirullahaladzim, banyak ngomong astagfirullah nah as tu pas mereka nyambut tuh dia ngomong as keriting. Kenapa ini masa hidupnya dalam naik belok. Nah yang dulu ucap juga kamu iyonya juga. Apa dia nyawa as keriting terkejut pula asap belum dibuat lagi sekolah. Dari layarnya ya, sudah terhenti pula. Nah, salah sebut pula, ya. Kena yang pernah mati terhenti sebutnya sekolah. Ibu, halo. Nah, yang lebih parah tu dia as ini bininya mau cari roh. Bininya nama Maimunah. Terus as tersebut Asmawati. Laju dicekik dengan bininya. Matilah kau. Ya, salah satu kan, nah, itu artinya tergantung masa waktu di masa ini. Mudah-mudahan ya. Kalau kita Allahumma masarroti ya Allah, tutuplah aibku. Kalau pendek sebenarnya Allahumma masarroti, tutuplah aib-aibku. Nah itu. Kemudian kalau selama ini kurang bersedekah, ke depan bersedekah. Dan itu tidak dibuat-buat. Ngalir sendiri. Kalau selama ini pokoknya yang hal-hal yang tidak dibuat dalam perbuatan baik itu ke depan jadi baik.
Nah kita lah menjelang lebaran, biasa lebaran kok segala dak lanang dak dino nak beli baju baru galo. Nah coba yang ibu-ibu, bayi bapak-bapak, baju-baju yang lama itu dibeli dulu. Kalau memang anda baca tinjuk dengan orang lain, sudah tinjuk dengan orang lain. Hai Ustaz, tinjuk wong tersinggung, belum galak. Ya sudah masuk karung, di kotak sampah di depan itu. Aduh baik, lagi jadi aku dijual wong, aku jadi biji dan sebagainya, atau dibunuh lagi. Tapi wong ini kadang-kadang sakit pelitnya, bakar benak, disuruh makan, janganlah. Baju-baju ini kan dibunuh, bakar deh, atau dibuang ke sungai dan sebagainya. Ya, jangan sampai. Karena menurut kita lagi tidak peduli lagi tidak makainya atau bersih dan sebagainya, tapi menurut orang lain sangat berarti. Inilah luar biasa hakikat dari bulan Ramadan ini. Kita ditempa selama 30 hari ini, insya Allah ya, kita artinya ditempa dalam uraian, artinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ramadan nak pergi bu, 5 hari lagi Ramadan pergi. Nanti tamu agung ini pergi menghadap Allah, dia akan melapor hasilnya yang datang ketika bertamu dengan kita. Dia lapor, ya Allah, aku datang ke rumah si Anu, gak usah diajak duduk, disuruh masuk pun tidak, gak usah kadang suruh duduk, disuruh minum pun tidak. Artinya tanggapan kita terhadap tamu agung Ramadan ini tidak peduli niat. Nah, jadi kita bergegaslah 5 hari ini. Yang tahajud teruslah tahajud, ya dilaksanakan tak cerita itu tahajud. Bangun tidur langsung sebelum artinya makan sahur kerjakanlah sholat tahajud. Nah nanti kalau terbiasa kita tahajud di bulan Ramadan, mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya kita akan melakukan tahajud juga. Hampir sama sebenarnya. Kalau ibarat ini kita ni kali raya mulai ini kan. Tarawih ini kan 11 ditambah 3. Nah itu. 8 ditambah 3 jadi 11. Bisa baik esok lagi kita di bulan yang lain kita melaksanakan tarawih punya tahajud 8 rakaat ditambah diselesaikan dengan witir 3 rakaat. Kalau witir itu tetap bu, setiap bulan setiap hari itu mau melaksanakannya walaupun di luar bulan Ramadan. Nah kaget kamu keliru, bulan Ramadan tidak tarawih dan datang bulan lain salah apa mak tarawih maya iman. Lain hal ini begitu. Iyo di bulan Ramadan tidak semayang tarawih, datang di bulan yang lain semayang tarawih. Nah ini ada ini ngaku ada poin. Kadang-kadang macam-macam. Sama persis ketika berkumpul, uang lagi cerita lucunya tertawa galak jadi diam, tertawa. Pas uang lagi galak barunya tertawa. Nah itu ada masalah. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Mohon maafnya kalau yang aku sampaikan selama di bulan Ramadan ini, selama kultum artinya banyak yang menyimpang atau banyak yang menyakiti hati. Mohon dimaafkan. Kalau benar datangnya dari aku sendiri, kalaupun salah datang dari aku, kalaupun benar pasti datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian mohon maaf juga seandainya selama aku jadi imam, umpama ada bacaan yang kurang makhrajnya dan kemudian ya aku cepat atau lambat tidak tahu, yang jelas kalau aku lambat aku ngantuk. Yo kaget di kamu kenapa ada malah cepat. Tapi kalau aku lambat juga kamu di belakang ngomong anak banyak nyamuknya. Jadi aku bingung kan nak menyesuaikan itu nak. Pokoknya intinya kita tetap pada posisi pemakninan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan tetap diberikan ganjaran dan faedah dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Karena malam yang berikutnya lalu ini gitu ya. Sudah ini ya. Malam berikutnya kita sudah lebaran. Jadi sudah lebaran. Sampai jumpa dan teruslah melakukan kebaikan. Ibu-ibu majelis taklim teruslah belajar. Bukan sekedar di bulan Ramadan cuma diganti harinya. Mana senanglah kami ibu-ibu terus melaksanakan majelis taklim itu. Karena di mana-mana majelis taklim ini ibu-ibunya lah banyak. Bapak-bapak mungkin sibuk mencari nafkah atau kegiatan di luar sana.
Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah bagus-bagus aja nih. Aku ada desain kaos itu gitu.